belakangan. Hari ini saya membawakan cerita Dharma yang berjudul Kebaikan Menuai Bahagia, Kejahatan Menuai Petaka. Pada suatu hari, si kancil sedang berjalan-jalan di pinggir hutan. Karena merasa haus, dia menuju sungai untuk minum. Ketika sedang asik minum, tiba-tiba dia mendengar suara rintihan kesakitan. Si kancil pun mencari dari mana arah suara itu berasal. Ternyata itu adalah suara Pak Kerbau yang kesakitan. Dia melihat kaki Pak Kerbau digigit buaya. Dia mendekati mereka untuk mencari tahu masalah apa di antara mereka. Selamat pagi Pak Kerbau. Selamat pagi Pak Buaya. Kalian sedang bermain apa? Apakah aku boleh ikut? Sapa kancil agak bodoh. Selamat pagi juga Cil buaya. Selamat pagi juga Cil. Kami tidak sedang bermain, tapi si buaya ingin memakanku. Padahal aku telah menolongnya, tapi dia malah ingin memakanku. Malah benar nasib kecil, jawab Kerbau dengan lemas. Tunggu, aku tak mengerti. Bisakah kalian ceritakan biar aku bisa membantu kalian menyelesaikan masalah kalian? Kata kancil. Pak Kerbau pun bercerita pada waktu dia ke sungai untuk minum, dia melihat Pak Buaya kesakitan. Dia melihat buaya itu tertimpa oleh sebatang pohon yang tumbang hingga dia tidak bisa melepaskan diri. Karena merasa kasihan, Pak Kerbau pun menolongnya. Dia mendorong pohon itu dengan tanduk yang kuat hingga dia lepas. Tapi setelah dia bebas, dia langsung menggigit kaki Pak Kerbau dan dia memakannya. Kancil hanya bisa manggut mendengar cerita Pak Kerbau yang malang itu. Otaknya berpikir keras bagaimana cara membantu Pak Kerbau dari gigitan Pak Buaya. Jadi begitu ceritanya. Apakah benar itu Pak Buaya? Tanya kancil pada Pak Buaya. Kini dia telah menemukan ide. Benar tuh Cil, aku tidak bisa disalahkan. Karena aku sudah terjebak selama 3 hari. Aku tak makan apa-apa. Aku sangat lapar. Katanya si kerbau mau menolongku. Bukankah menolong itu harus tuntas? Tidak boleh setengah-setengah. Karena aku juga lapar, berarti dia harus mau aku makan biar aku tak mati kelaparan. Berarti dia juga harus mau aku makan. Kata buaya bersama menjalankan tindakannya. Wah, benar itu Pak Buaya. Berarti kamu tidak salah jika ingin memakan Pak Kerbau. Soalnya menolong itu harus sampai tuntas. Pak Kerbau pun langsung lemas mendengar jawaban kancil yang bela buaya. Buaya pun senang karena merasa dibela. Dia sangat gembira karena kini tidak ada lagi yang mencegahnya agar bisa memakan Pak Kerbau. Tapi aku masih belum terlalu yakin kalau cuma lewat cerita saja untuk meyakinkan bahwa Pak Buaya yang benar, maka kita harus melakukan reka adegan. Kata kancil lagi. Maksudmu bagaimana Cil? Tanya Pak Buaya. Begini Pak Buaya, kita harus mengulangi kejadian pada waktu kerbau menolongmu. Itu diulang dari awal kejadian ketika kamu tertimpa pohon dan kerbau datang menolongmu. Kata kancil menjelaskan, maksudmu aku harus melepaskan gigitanku dulu dan aku kembali tertimpa pohon. Wah, aku tak mau. Nanti si kerbau malah melarikan diri. Kata buaya keberatan. Jangan khawatir Pak Buaya, aku akan menjaganya. Aku kan ada di pihakmu. Dengan kaki luka, mana mungkin dia bisa lari. Kata kancil berusaha meyakinkan. Baiklah, aku setuju. Tapi kamu harus benar-benar menjaganya agar tidak bisa melarikan diri. Kata buaya setuju. Beres, serahkan aja semua kepadaku. Lariku kan lebih cepat daripada Pak Kerbau. Apakah denganmu setuju Pak Kerbau? Pak Kerbau hanya bisa mengangguk lemah. Dia sudah pasrah dan hadiah dan nanti berdoa agar Yang Maha Kuasa memberinya keadilan. Reka adegan pun dimulai.
Si buaya kembali ke tempatnya tertimpa pohon dan kerbau mendorong pohon itu menindih tubuh buaya seperti semula. Tapi setelah yakin tubuh buaya tidak bisa lepas, si kancil pun langsung cepat mengajak Pak Kerbau untuk melarikan diri. Buaya pun sadar bahwa si kancil berhasil menipunya. Kini menyadari bahwa dirinya salah dan dia berteriak, "Minta maaf dan minta tolong," agar kerbau mau membebaskannya. Tapi sudah terlambat, si buaya hanya bisa menyesali perbuatannya. Tapi sesaat kemudian tidaklah berguna. Kesimpulan dari cerita Dharma yang saya bawakan adalah kita harus tahu berterima kasih. Tidak boleh memutar balikan kebenaran. Kita harus berani membela yang benar. Berbuat jahat pasti rugi sendiri. Intinya, jadilah anak yang baik hati, yang berterima kasih, dan selalu pegang pada kebenaran ya. Saya Taca. Yes.